Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kepada Bapak dan Ibu pembimbing, saya akan mempresentasikan sejenis skripsi makalah yang saya beri nama analisis dan perancangan prototipe desain antarmuka penggunaan aplikasi mobile carrier menggunakan metode Linux. Perkenalkan dulu, nama saya Fawaz Zaki Aditya dengan NIM 2022511118. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Latar belakang kali ini berpusat pada Pusat Karier UIN Jakarta belum memiliki survei aplikasi khusus dalam melakukan survei, sehingga masih menggunakan aplikasi pihak ketiga atau outsource dari vendor lain yang menyebabkan akses pengambilan data kurang efisien. Diperlukan media atau platform survei untuk mendengarkan saran dari pengguna layanan pusat sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan perbaikan layanan berkelanjutan atau yang sering disebut continuous improvement. Lanjut, rumusan masalah. 1. Bagaimana mengimplementasikan metode LeanUX untuk menganalisis dan merancang desain antarmuka pengguna aplikasi mobile ID Carrier. Kedua, bagaimana mengevaluasi usability desain antarmuka pengguna aplikasi mobile ID Carrier menggunakan single age question atau SIQ dan sistem usability scale atau yang sering disebut SAS. Tujuan aplikasi ini: 1. Menganalisis dan merancang desain antarmuka penggunaan aplikasi mobile ID Carrier menggunakan metode LeanUX. Kedua, menilai kemudahan penggunaan aplikasi tersebut bagi orang tua dalam memantau perkembangan akademik anak. Kita lanjut. Manfaat dari aplikasi ini kita bagi menjadi 3 pandangan. Dari pertama, sudut pandang penulis. Sudut pandang penulis mengimplementasikan pengetahuan akademis yang didapat selama perkuliahan pada penelitian ini, serta menambah wawasan dalam bidang human computer interaction. Universitas. Untuk maaf, tadi ada gangguan sebentar, tapi kita bisa lanjut lagi ya. Tadi sampai mana? Oh iya, sampai di sudut pandang universitas. Sudut pandang universitas menambahkan literatur ilmiah khususnya dalam bidang human computer interaction untuk Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada program studi teknik informatika. Dan sudut pandang ketiga yaitu dari instansi pendidikan. Dari sudut pandang ini membantu meningkatkan target responden dalam pengisian survei terhadap kepuasan layanan pusat karier Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kajian teori. Saya di sini menggunakan tiga dari beberapa contoh yang ada di luar sana ya guys ya. 1. User interface kini sepenuhnya berkembang dengan bagian-bagian yang lebih kompleks dalam hal perangkat
anak pada sistem komputer dari Renaldi et al. 2022. Dalam human computer interaction, secara tidak langsung mempelajari dasar-dasar atau pengenalan UI maupun UX seperti 10 usability heuristic pada user interface dari Siburian tahun 2020. Lianyux merupakan sebuah metode perancangan desain interaksi yang membawa sifat nyata dari sebuah produk agar memiliki keberhasilan dan kesuksesan yang lebih cepat secara kolaboratif dan lintas fungsional dengan meminimalisir penekanan pada dokumentasi maupun berfokus pada peningkatan pemahaman produktif experience yang sedang direncanakan. Dari GoDev 2013. Dan di sini adalah kerangka berpikir kami, atau ya bisa dibilang ini contoh dari planning map. Aku lupa namanya. Oke, kita lanjut saja ya. Metode penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi informasi mengenai pengalaman dan perspektif partisipan dalam penggunaan aplikasi, respon mereka terhadap fitur aplikasi, dan dampaknya terhadap hasil belajar anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus atau yang disebut sebagai use case. Pendekatan kualitatif akan meningkatkan eksplorasi mendalam tentang implementasi aplikasi Android dalam pengawasan hasil belajar anak menggunakan metode Solvlink. Di sini kami menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawasan, dan kuesioner. Observasi ini melakukan pengamatan langsung terhadap interaksi antara orang tua dan anak dengan aplikasi selama penggunaan sehari-hari. Wawancara, kami menanyakan pengalaman tentang penggunaan aplikasi, kesulitan, dan manfaat yang dirasakan. Kuesioner, untuk mengumpulkan data dari orang tua mengenai perspektif mereka terhadap aplikasi ini, seefektivitasnya dalam memantau hasil belajar anak, dan saran untuk perbaikan. Teknik analisis data. Kami menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pengodean dan kategorisasi data kualitatif dari wawancara untuk mengidentifikasi tema dan pola yang akan muncul. Analisis tematik untuk mengungkapkan ekspresi pengalaman dan sikap terhadap aplikasi. Kedua, menggunakan teknik analisis kuantitatif. Perbandingan statistik antara skor hasil belajar sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi menggunakan uji statistik seperti uji TNT atau uji ANOVA. Analisis data survei untuk mendapatkan pemahaman tentang tingkat kepuasan dan persepsi orang tua terhadap aplikasi. Dan ini adalah contoh dari rancangan prototipe kami. Di sini kita lihat ini adalah contoh dari login dan daftar. Kedua, ini adalah contoh dari kalau misalkan kita forget password atau yang lupa password, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini adalah mengisi dan melihat survei. Jadi di sini Anda disarankan untuk mengisi data dan melihat survei yang diberikan oleh pengguna.
Dan di sini untuk melihat dan menukarkan reward. Jadi untuk aplikasi ini hadiahnya bisa diambil. Dan di sini ada fitur profil dan kalian bisa mengubah profil kalian sesuka hati kalian. Dan di sini password. Password ini bisa diubah dengan menggunakan cara sebagai berikut. Dan di sini ada berita dan event. Di sini Anda bisa melihat berbagai macam berita dan event yang diselenggarakan oleh aplikasi ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.